Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada, saya percaya hari ini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan saya percaya kita kabarnya luar biasa di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan kami bangga punya Tuhan. Kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan hari ini kami akan menaikkan setiap puji-pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan mendapatkan dan merasakan hadirat Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dialah Tuhan Yesus kekasih jiwa kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan lai hai lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Sekali lagi lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku, amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, lai, lai, lai. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang layak kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih atas segala cinta dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Segala pujian, pengagungan, dan penghormatan kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah Engkau. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala
besar, termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar, termulia, namamu besar, termulia, namamu Tuhan, namamu besar, termulia. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, pujian bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau adalah penolong kami, kasih dan setia-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih. God is so good. God is so good. Amen. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Amen. God is so good. Is so good to me. Is so good to me. So good. Is so good to me. Terima kasih Tuhan. Salam sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Menjumpai saudara dengan sukacita dimanapun saudara berada. Tidak lupa saya mengucapkan Happy New Year. Saudaraku, saudara semakin diberkati secara luar biasa. Saya menyambut saudara-saudara khususnya yang ada di Pulau Sumba. God bless you. Mari kita bersukacita bersama-sama. Dan juga saudara saya yang ada di Sude Bali, yang setia mengikuti program ini juga ada di Lombok, Surabaya, Sidoarjo, Pak Tony dan kawan-kawan. Bersama dengan istri dan juga yang ada di Jakarta, Malaysia, Singapura, Taiwan yang setia ikuti program ini. Tuhan Yesus memberkati bersama-sama. Mari kita cepat bangkit berdiri bersama-sama. Sebuah lagu yang menginspirasi untuk rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Dan ketika saudara saya menyanyi lagu ini, ada satu getaran ilahi yang membuat saya harus meneteskan air mata. Nyanyikan sama-sama. Baik, haleluya. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. I will sing of the goodness Lebih of lagi God. sama-sama. All my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so
the goodness of lebih lagi. all my life you have been faithful. Katakan amin sama-sama. And all my life you have been so good. With every breath Amen, amen, that I am in, I will sing of the goodness. Sekali lagi sama-sama dengan rasa bangga dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. And all my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, Katakan I will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness. Sekali lagi sama-sama I will sing. I will sing of the goodness of God. Katakan terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan. Kami merasakan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Jesus. Panggil namanya. Hipakarama sedenarama. Hipakarama sekarama. Terima kasih. Haleluya. Jesus. Kebaikan-Mu melebihi segalanya yang terjadi dalam hidup kami. Saudara Dani akan berdoa buat firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa hari ini, buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan buat kami semua. Dan biarlah firman-Mu menuntun setiap langkah kami semua Tuhan, urapi, kuduskan, dan biarlah berkat-Mu itu turun, dan apa yang kami terima hari ini bisa menjadi pedoman buat kehidupan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tersenyum bersama-sama memasuki 2024. Why? Kenapa? Ada penyertaan, ada janji Tuhan yang terjadi atas seluruh kehidupan kita. Dan ada tuntunan yang jelas. Tahun ini kita dituntun dengan satu tuntunan Tuhan. The power of influence. Saudaraku, kuasa untuk mengalami apa? Berpengaruh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu tanya-tanya lagi, saudaraku, karena cukup jelas di antara kita mendapatkan tuntunan yaitu influence. Tidak perlu cari damba dukun sedang ngobati dan sebagainya. Saudara, kita tidak perlu tanya karena sudah jelas kita dibawa kepada satu tujuan, yaitu bagaimana di tahun ini setiap saudara dan saya selain diberkati untuk memberkati karena membawa pengaruh dalam seluruh kehidupan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, slide yang ada depan menuntun setiap kita 2024 the power of influence. Menurut Kamus Cambridge, influence artinya satu kekuatan yang memiliki efek terhadap orang lain. Ini berarti untuk dapat memberi pengaruh baik dan pembuktian dan terhadap orang lain. Artinya harus memiliki kekuatan dan power. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Mari kita sama-sama melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat 2023.
Saya percaya dan kita juga dituntut di akhir khotbah saya membagikan tentang bulan September atau Oktober memasuki Paidalet, di mana saudara dan saya dituntun bagaimana tuntunan yang jelas. Tetapi bagaimana pertanyaan buat kita menjadi influence, menjadi pengaruh banyak orang, pengaruh yang positif tentunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama. Saya pernah di tahun berapa itu Bang ya? 2022 kami mengalami satu pengaruh yang negatif, maksudnya. Kita kena virus yang namanya COVID-19. Satu kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat dalam satu hari di kota-kota tertentu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang meninggal karena COVID-19. Bahkan dunia perekonomian, kesehatan, semuanya geger saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kami mengalami, kami yang ada di Sumba mulai dari beberapa pendeta-pendeta sampai beberapa orang saudaraku ngalami hampir mungkin 50% dan sampai pagi ya. Sekitar 50%, 40 sampai 50% saudaraku kami kena virus COVID-19, COVID-19 yang begitu penyebarannya begitu dahsyat, saudaraku. Dan kami mengalami di situ. Oleh karena itu, ini contoh satu pengaruh yang sesuatu yang sangat luar biasa, kekuatan COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali data, saya ada sedikit data yang bisa saya dapatkan. Dari 1090 pasien meninggal, 48% memiliki komorbid. Komorbid itu penyakit bawaan. Saudaraku, misalnya sesak nafas dan sebagainya. 49% yang meninggal adalah lansia dan 68% belum vaksinasi lengkap. Tapi kita sudah vaksin, semua yang di sini sudah vaksin ya. Vaksin yang ketiga, karena otomatis ketika saudara naik pesawat harus vaksin. Kalau enggak waktu itu ditolak dan pakai masker. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ada kabar gembiranya. Saya diizinkan oleh Tuhan, kemurahan Tuhan di akhir tahun, saya melayani di satu kota yang namanya Malaysia, Seremban, Malaysia. Saudaraku, hampir 2-3 kali saya berkhotbah di sana. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, rupanya setelah after COVID-19 yang sempat digegerkan ada virus yang baru, rupanya ketika saya naik pesawat dari Tambulaka pergi ke Surabaya, ke Kuala Lumpur, saudaraku, dan sampai sana naik, saudaraku, tidak ada 1001 yang pakai masker. Padahal kalau kita melihat pengaruhnya tahun 2001 dan 2022, saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu ganasnya, saudaraku, COVID menularkan, memberikan pengaruh atas orang-orang tertentu, dan tidak sedikit orang yang dipanggil Tuhan gara-gara COVID-19. Tapi sisi lain juga ada orang-orang yang berkata, Pak, ekonomi kami parah. Pak, ekonomi keuangan kami amburadul. Tapi ada orang-orang jemaat, diakan-diakan kami yang buka toko dan sebagainya. Pak, puji Tuhan, di tengah-tengahnya COVID, saya mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dan saya diberkati sehingga bisa aset-aset semakin bertambah. Praise God. Saudaraku, karena apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya sekilas mengajak saudara untuk melihat bagaimana penularan COVID-19. Nah, supaya gambaran tentang influence, saudara dan saya harus menjadi influence yang positif terhadap banyak orang. Nah, oleh karena itu ada satu pertanyaan, apa dan siapa itu influencer, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa dan siapa itu influencer? Hidup Kristen digambarkan dengan dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Dikatakan seperti ini, kamu adalah apa? Garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu adalah garam dunia. Katakan, saya garam dunia.
Nah pertanyaannya buat kita selama saudara hidup, saudara berjemaat, saudara menjadi orang percaya, saudara melayani. Masihkah kualitas kadar garam itu masih ada bersama dengan kita? Persoalannya seperti itu. Ada orang percaya tidak lagi menjadi garam. Saudara sedang alami penguapan mungkin, maybe saudaraku. Tetapi seharusnya, idealnya seperti Matius 5:13. Kamu adalah garam dunia. Saudaraku check and recheck. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, tidak lagi menjadi garam yang menggarami yang baik kepada orang lain. Memberikan pengaruh yang baik terhadap orang lain. Something buat saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu mari kita bersama-sama masuk ke 2024. Sama-sama untuk menjadi garam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di komunitas saudara. Jika seorang saudara pengusaha, saudara pelaku bisnis, jadilah saudaraku menjadi orang-orang yang betul-betul membawa pengaruh yang positif. Jika saudara di sekolah, jika saudara di pasar, jika saudara di mana saja, jadilah garam. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sepintas saya ingin mengajak saudara melihat tentang apa itu garam. Garam dalam bahasa Hebrunya, Ibraninya adalah saudaraku melak. Melak itu dalam bahasa Hebru. Kemudian dalam bahasa Yunaninya adalah, saudaraku yang dipakai adalah dengan kata halas. Katakan sama-sama halas. Nah, Bapak Ibu saudaraku, garam maupun melak maupun halas, saudara punya satu manfaat yang sangat bagus. Ketika saudara dan saya ditunjuk menjadi garam, saudaraku yang dikasih. Ketika saudara Alkitab mengatakan kamu adalah garam dunia, manfaat garam bagi orang-orang banyak adalah yang pertama, saudara dan saya harus menjadi penyedap. Katakan penyedap sama-sama. Ketika saudara hadir di tengah-tengah komunitas tertentu, saudara menjadi penyebab, menjadi kabar baik. Bukan sebaliknya, bukan gosip. Gosip itu digosok semakin sip. Jangan bilang-bilang ya, itu Pak Wahyu sekarang tambah besar, tambah kaboak, mesti makan uang persembahan misalnya gitu saudara. Jangan bilang-bilang ya, Pak Pendeta Hengki itu lihat perutnya semuanya sebab engkau kan mengembang. Mungkin dia terlalu banyak makan. Nah memang jemaat kita ini saudaraku, terlalu sayang dengan kita. Hampir setiap hari dikirimi makanan. Hampir 2 hari sekali kita pesta. Dan semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah tapi saya mengingatkan kepada setiap saudara. Dan saya memasuki 2024 siapapun kita. Ayo seperti katakan kamu adalah garam. Manfaatnya adalah jadi penyedap. Menjadi pengharum. Ketika saudara hadir, saudara lewat di depan rumah orang itu, baru orang percaya. Malah tidak tutup maka ada tutup hidung saudara. Ih, saya jijik ketemu orang. Jadi yang manfaat garam yang pertama adalah menjadi penyedap. Di era yang lalu, masa perjanjian lama, saudaraku, garam dipakai sebagai pupuk, menjadi penyubur. Ketika saudara hadir, ketika ada orang yang, Bu, saya ini banyak masalah, sebenarnya saya pengen mundur. Kalau saudara tidak menjadi penyedap atau menjadi garam, atau menjadi menjadi pupuk, saudara bilang betul ya. Rasanya ikut Tuhan itu banyak masalah, rasanya begini, lebih baik kita ayo lari daripada Tuhan. Tapi kalau saudara menjadi pupuk buat mereka, ketika ada orang yang curhat, saudaraku mereka nyaman dan berkata, iya jeng, kita boleh menghadapi masalah, banyak perkara memang banyak. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan, karena selama saya hidup, saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, dan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu apa lagi? Selalu menjagaku. Tak sehelai rambut di rambut. Amin. Akan tanpa seizinmu. Sama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku.
katakan sama-sama haleluya. Apapun yang kita jumpai Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Yes. Dan seumur hidupku, yang setuju katakan amin. Jadi jadilah pupuk, jadi penyejuk, jadi penyubur bagi orang lain. Yang selanjutnya manfaat garam adalah menjadi pengawet, mencegah pembusukan. Kata-kata kita menyegah pembusukan. Rumah tangga kata-kata yang lembut. Panggil, saya suka sekali Pak Engki dengan Ibu Vince, Pendeta Vince. Saudaraku setiap hari panggilnya masih kata, sayang, opo kowe krungu. Panggilnya sayang. Jangan panggil, kau punya mata tidak? Kakak, kau punya mata tidak kah? Kata-kata kita ini yang membuat sejuk, mencegah pembusukan. Sekalipun mungkin kita ketemu orang-orang yang mendekati pembusukan, tidak ada harapan, hopeless. Tapi ketika saudara berkata, percayalah, masih ada harapan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Orang bangkit sendiri, yes. Satu saat kami mendoakan orang di salah satu daerah kami. Betul-betul sudah parah, saudaraku. Parahnya di mana? Dia pakai kateter dan sedikit lagi selamat malam. Sedikit lagi akan lewat, saudara. Kami ingatkan firman Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Saya percaya bila Yesus tidak ada penyakit yang berat atau ringan. Kami berdoa sama-sama. Saudaraku, besoknya kami pulang mendengar mereka sudah lari, bisa bangkit. Kabar, membawa kabar penyejukan dan mencegah pembusukan. Jadikan lidah bibirmu bos, besti untuk menjadi apa? Mencegah pembusukan. Yang selanjutnya manfaat garam adalah memberi rasa. Rasa yang kecut menjadi manis. Rasa yang pahit menjadi manis. Saya punya kebiasaan bangun pagi setelah doa dan sebagainya. Minum kopi pahit kasumba tanpa gula. Saya sering minta tolong Marce, minta tolong kalau dan saya biasanya tidak terus minta tolong. Karena apa yang saya bisa kerjakan sendiri. Termasuk misalnya buat kopi dan sebagainya. Saudara, kalau ketika Marce, ini Bapak kopinya. Kopi kok pahit seperti hidup kita. Tapi seharusnya orang percaya Pak, Bu, saudaraku memberi rasa. Kepahitan harus dibuang. Saudaraku, satu saat ada di Taiwan saya ketemu dengan seseorang anak muda. Yang dia pahit sekali dengan omnya. Benci, tapi rindu jua. Saya bilang ampuni. Berat katanya. Ampuni, berat. Dia mengampuni hari itu. Setelah saya pulang dari Taiwan. Dan apa yang terjadi? Terjadi terobosan, dia mendapatkan job yang bagus. Terus saudaraku karirnya semakin naik. Kadang kala kepahitan, kebencian itu membuat apa saudaraku? Pintu-pintu mujizat tertutup. Oleh karena itu kalau masih 2003 masuk 2000 masih ada kepahitan. Selesaikan. Kekuatan untuk memberi rasa. Tapi jika tawar, orang percaya jika tawar tidak ada gunanya, proses tawar itu adalah terjadi penguapan, tidak segera dipisahkan akan kemasukan embun, larut dan kehilangan rasa. Oleh karena itu, jadilah rasa buat banyak orang dalam hidup ini, di komunitas saudara, baik di pasar maupun di mana juga di komunitas para pembisnis, di komunitas di gereja, di komunitas masyarakat yang berbagai yang macam, jadilah menjadi pupuk, menjadi apa? Penyedap, menjadi mencegah pembusukan dan memberi rasa. Pertanyaan buat kita, how to be an influence? Bagaimana saudara dan saya menjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi pengaruh bagi banyak orang. Yang pertama, to be a person of influence, you must have good character. Saudara harus punya karakter yang baik. Terkenal dengan karakter yang baik. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Karisma membuat bisnis saudara, pelayanan saudara naik tinggi. Tapi karakter yang menjaga saudara ada bersama saudara berada di tempat saudara dibawa naik. Ada orang hebat punya karisma yang luar biasa. Naik tinggi dengan cepat. Tapi karena tidak dibarengi karakter yang baik.
Akhirnya apa? Saudaraku jatuh. Saudaraku. Makanya sekolah Tunas Daud buat sekolah. Saudaraku salah satu adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang satu pinter, yang kedua takut Tuhan. Ada banyak orang di muka bumi ini pinter, tapi tidak takut Tuhan. Nah pertanyaannya, how to be an influence? Kita harus, you must have a God character. Mungkin sudah bertanya, apakah itu karakter? Saya tulis di sini, karakter adalah when Joseph said no. Ketika Yusuf berkata untuk istri Potifar, saudaraku berkata no untuk istri Potifar. Akhirnya masuk penjara, Yusuf masuk penjara karena jujur dan bersih. Saudaraku, kita melayani di penjara, di lapas Waika Bubak. Saudaraku, di situ ketemu orang-orang. Saya cuma bilang sama mereka, kalau saya datang ke sana mereka senang. Pak Pendeta, nanti sering-sering datang lagi ya, minggu depan datang lagi ya. Saudaraku, saya cuma bilang, Anda berada di tempat ini adalah untuk sekolah. Dan sekolah ketemu dengan Tuhan. Itu keren. Jadi ketika Yusuf berkata no untuk istri Potifar, itu adalah karakter. Yang kedua, when Moses give up, ketika Musa menyerahkan keistimewaannya sebagai apa? Sebagai pangeran Mesir menjadi nabi Yahudi. Bayangkan. Ini karakter, men. Dia rela menjadi orang nomor 2. Saya bangga dengan Bapak Gembala senior saya, Pendeta Timotius Arifin. Ketika ditunjuk menjadi ketua apa ini? MPL. Majelis Penasihat Pertimbangan gitu ya. Di salah satu organ di gereja kami. Beliau cuma bilang, enggak, saya jadi nomor 2 saja. Supaya pergerakan misi tetap berjalan dengan luar biasa. Tidak banyak orang yang mau jadi yang the second leader, maunya nomor 1. Tapi Musa keren banget. Dia menyerahkan keistimewaannya menjadi sang pangeran Mesir untuk hanya sekedar menjadi nabi Yahudi. Karakter adalah when Daniel, saudaraku, dia katakan bahwa menolak kompromi untuk makan makanan raja. Itu keren banget. Coba lihat. Daniel berkata sonde untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itulah keren. Ayo 2002 kita punya komitmen yang tinggi. Komitmen untuk melayani. Komitmen untuk mengembalikan persepuluhan dengan jelas. Komitmen untuk menabur. Komitmen untuk pengaruh dalam segala hal dalam hidup kita. Tapi ketika juga karakter adalah when Martin Luther choose to die. Memilih mati untuk kebenaran. Itu karakter. Jadi yang pertama, how to be an influence, you must have good character. Kita harus punya karakter yang baik, terkenal punya sifat dan karakter tabiat yang baik, itu saudaraku membawa pengaruh. Sambil sementara nanti persiapkan videonya, saudaraku. 100% ada satu statement yang menarik, 1000% perkataan dan pengetahuan tidak berarti tanpa adanya satu tindakan yang nyata. Saya ulang, 1000 perkataan dan pengetahuan tidak berarti tanpa adanya satu tindakan yang nyata. Ada satu istilah yang mungkin sudah dengar dan video ini sering kita dengarkan ulang-ulang, yaitu children see, children do. Jadi apa yang dilihat anak itu yang dilakukan oleh orang tua, yang dilihat anak akan dilakukan. Kalau orang tuanya merokok, anaknya juga merokok. Kalau orang tuanya mabuk lagi, anaknya otomatis akan mabuk. Oleh karena itu, satu video klip yang sangat menginspirasi kita sebagai orang tua. Kita tidak perlu terlalu cerewet dan berkata, wah, kita mulai berkata, nak, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu. 1 sampai 10 tidak boleh dilakukan. Tidak boleh begadang, jangan begadang. Tidak boleh sudah mabuk, tidak boleh semuanya. Tapi saudaraku, tapi saya mau kasih tahu. Satu tindakan
merubah segalanya karena orang tua perlu figur. Anak perlu figur, maksud saya melihat figur orang tuanya. Saudaraku, makanya ada istilah buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita saksikan bersama-sama children see, children do. Coba lihat saudara. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I don't think so. Did you say it's back to Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, children see, children do. Apa yang dilakukan kita, anak-anak juga mengikuti. Hati-hati, setuju dengan saya? Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa membawa pengaruh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara harus memiliki apa yang disebut you must have good character. Karaktermu terkenal baik. Anaknya Bapak Wibowo, anaknya Bapak Henggindolu, anaknya Bapak Demos Penton, anaknya Bapak Oscar, Bapak Emundolo dan sebagainya. Saudaraku, yang pertama untuk bisa mempengaruhi banyak orang, bisa menjadi pengaruh adalah saudara punya karakter yang baik. Tapi yang kedua, how to be an influence, to be a person of influence, you must have power of God. Saudara harus punya kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Sejarah gereja yang sangat luar biasa. Alkitab berkata, tapi kamu akan menerima kuasa. Lah kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa? Menjadi saksiku dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dikatakan, but you shall receive power after that, dan sebagainya, saudaraku. Yang kedua, how to be influence. Saudara harus punya Roh Kudus. Gereja mula-mula ada bekerja bersama dengan Roh Kudus. Amin. Gereja mula-mula, saudaraku yang diberkati Tuhan. Gereja mula-mula begitu pengaruhnya, begitu dahsyat yang luar biasa. Mereka duduk bersama-sama, memecahkan roti bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, saudaraku. Tetapi ketika Roh Kudus turun, orang-orang biasa dipakai Tuhan secara luar biasa. Untuk memiliki influence pengaruh yang besar, kita perlu Holy Spirit, kita perlu Roh Kudus turun ke atas kita. Makanya kata kuasa itu diterjemahkan dengan kata exousia, kuasa untuk mengadakan mujizat. Matius pasal yang ke-8 dikatakan, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta ayat 1. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ayat yang ke-5. Yesus menyembuhkan mertua Petrus ayat 14. Dan angin ribut diredakan di ayat yang ke-23. Haleluya. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Ada dua hal yang membuat tahun ini kita menjadi influence, baik secara ekonomi, secara pribadi, maupun secara hidup kita, dimanapun komunitas kita berada.
Yang pertama punya good character, karakter yang baik, terkenal baik. Tapi yang kedua, punya kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Memampukan untuk segala perkara. Yang paling akhir yang akan kita bahas, memasuki 2024. Dimulai dari September, 15 September. Saya membagikan saudara tidak perlu khawatir masuk 2024. Karena Alkitab berkata, aku tahu, Wahyu 3:8. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu, apa? Segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah apa? Membukakan pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. 5784 adalah Paidalet. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, yang ikuti program ini secara terus-menerus baik di Sumba maupun di kota-kota yang lain, bahkan Singapura, Malaysia dan Taiwan yang setia di program ini. Don't worry, be happy, masuk 2024. Karena Tuhan memberikan garansi, aku akan membukakan pintu yang tertutup. Pintu mujizat, pintu penginjilan, pintu kesembuhan, pintu ekonomi, pintu apa saja akan dibukakan atas hidup saudara yang setuju, katakan amin. Kalau saudara ikuti program ini di YouTube maupun di Facebook, tulis di hati saudara, Tuhan akan membukakan pintu-pintu bagi, termasuk pintu jodoh. Yang setuju katakan, yang jomblo lambaikan tangan saudara, katakan sama-sama tahun ini saya akan dapat jodoh yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan the open door. Paidalet adalah pintu, gambaran pintu yang tertutup, yang dibukakan oleh mulut Elohim. Double speaking power. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu yang pertama, memasuki 2024 pesan Tuhan buat kita. Mari jadi influence, jadi pengaruh bagi banyak orang. Pengaruh yang positif. Bagaimana caranya? Kita punya good character, punya karakter yang baik. Tetapi yang kedua adalah saudara bersama dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang bisa mempengaruhi dan menjamah banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saya melayani ketika di akhir tahun kemarin ada di Malaysia. Ada banyak orang-orang setelah ibadah minta didoakan satu persatu. Dan masalahnya kompleks. Saya cuma bilang Tuhan menyertai dengan segala kekuatannya. Oleh karena itu yang kedua, kenapa jangan khawatir, jangan takut. Karena Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang tertutup buat saudara dan saya. Ada the 5 grade, ada 5 hal yang Tuhan kerjakan atas hidup saudara. Filipi 4:19 dikatakan Allahku apa? Akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. God will provide. Tuhan adalah Tuhan yang penyedia buat kita dalam seluruh kehidupan kita. Ada 5 grade. Yang pertama adalah keperluan yang besar. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Pak, Bu, jika masalah hutang kita berdoa tahun ini akan diselesaikan. Karena segala keperluan yang besar sudah akan diselesaikan oleh Tuhan. Grade yang kedua adalah penolong yang besar. Allahku. How great is my God. Saudaraku. Tapi yang ketiga, supply yang besar. Karena apa dikatakan? Kenapa saya katakan saudara supply yang besar? Memenuhi segala keperluanmu. Yang keempat, sumber yang besar. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang terakhir adalah channel yang besar. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi sebesar apapun pergumulanmu. Sebesar apapun persoalanmu. Sebesar apapun masalahmu. Kita punya channel yang besar. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulan saya terakhir. Memasuki 2024. Saudaraku, kita yang pertama harus menjadi influence. Bagaimana menjadi influence, menjadi pengaruh. Kita punya good karakter. Karakter yang baik. Yang kedua bersama dengan Roh Kudus. Kita akan mengalir dengan kekuatannya. Dan yang ketiga jangan pernah khawatir memasuki 2024. Kenapa saudaraku? Tuhan akan membukakan pintu-pintu. Kita punya channel yang besar. Bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Selalu. Yes. Sementara
saudara dalam hadirat Tuhan. Persiapkan roti dan anggur saudara. Supaya kita masuk dalam perjamuan kudus memasuki 2024. Dengan semangat baru, keyakinan yang baru dan kemurahan yang baru. Yes, nyanyi sama-sama, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Yes, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pegang roti di tangan kananmu. Mungkin saudara ada di apartemen saudara, ada di kontrakan saudara, ada di tempat kos saudara, ada di rumah sakit, ada di rumah saudara. Mari kita memasuki 2024. Kita dipersatukan kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Sehingga perkara ajaib dan mujizat itu terjadi dan betul menjadi alat yang luar biasa. Angkat di atas kepalamu. Percayakah saudara bahwa roti yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang pegang cawan yang berisi anggur. Yesus. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan jika kita mengaku di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil sehingga menyucikan kita dari semua kejahatan. Angkat di atas kepalamu. Layakkan kami Tuhan. Sebab darah-Mu menguduskan dan menyucikan kami dari semua pelanggaran. Percayakah saudara bahwa anggur yang ada di tangan kananmu adalah persekutuan dengan kuasa darah Yesus? Minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari buka tangan bersama-sama. Adakah saudara yang sedang melihat pintu-pintu itu tertutup di depanmu? Mungkin pintu kesembuhan, pintu jodoh. Mungkin kandunganmu mandul, tapi pintu itu akan dibukakan dalam nama Yesus. Mungkin ekonomimu lagi ngalami tertutup dan semuanya serba tertutup. Tapi Tuhan jagonya membuka jalan atas hidup kita. Oleh karena itu mari buka tangan saudara. Kami akan mendoakan saudara supaya memasuki 2024. Semua pintu yang tertutup akan dibukakan dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan dan Engkaulah Raja. Sambil saudara meyakini engkau punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Dan pendeta Hengki akan menutup dalam berkat Tuhan. Engkaulah Tuhan. Sama-sama. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah sekali lagi. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Katakan berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk menjamin semua pesan firman yang kami dengar tadi. Sumber yang besar dan tidak pernah habis adalah Tuhan yang kami sembah. Karena itu kami percaya Kau sanggup memberkati kami, Kau sanggup memuliakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, dan membuka pintu-pintu yang tertutup di hadapan kami. Kami
Kami percaya kami akan senantiasa melihat kebaikan Tuhan di hidup kami sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan hari ini akhirnya kami membuka minggu ini dalam keberkatan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, rumah tangga kami diberkati, kesehatan kami diberkati, keuangan kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, pelayanan seluruh kami diberkati oleh Tuhan. Senantiasa di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara semua. Shalom.